saat ini bertugas di Nias ya, Pendeta ya. Ya, dipersilakan Pendeta. Baik, terima kasih ya Bu. Suara saya kedengaran semuanya. Ya, terdengar. Ya, kedengar. Terdengar pendeta. Baik, selamat pagi. Baik kita semuanya, Bapak Ibu, saudara diberkati oleh Tuhan. Uh, Terima kasih uh, waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya untuk boleh menyampaikan kesaksian di Outreach Ministry. Terima kasih Om Adewora yang sudah memberikan waktu kepada saya untuk boleh menyaksikan bagaimana kasih kebaikan Tuhan selama perjalanan saya dari sekarang dari memulai kuliah sampai sekarang sebagai pelayan Tuhan. Uh, Tadi sudah diperkenalkan secara singkat, nama saya Rejeki Elilaiya. Saya melayani di Pulau Telo pada saat ini. Dan saya memiliki 7 saudara. Saya anak kelima dari 7 bersaudara. Ya, yang di atas saya semua sudah menikah dan ada 2 lagi adik saya perempuan yang saat ini sedang menempuh pendidikan. Bapak Ibu diberkati oleh Tuhan. Juga keadaan orang tua saya juga saat ini, kalau papa saya sedang beberapa bulan yang lalu melewati pasca operasi pecah pembuluh darah dan sekarang sudah tidak bisa bekerja lagi, tinggal ibu aja yang hanya jadi ibu rumah tangga. Jadi Bapak Ibu diberkati oleh Tuhan, saya akan memulai kesaksian saya, tetapi sebelumnya saya mau mengajak kita untuk sejenak tunduk kepala kita berdoa. Bapa di sorga Tuhan, pada saat ini ketika hamba menyaksikan Tuhan dalam kehidupan, biarlah semuanya hanya untuk meninggikan dan memuji, memuliakan nama Tuhan. Berkati jaringan yang hamba menggunakan, agar pekabaran ini boleh menguatkan kami semua. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baiklah Bapak Ibu, diberkati oleh Tuhan. Ketika saya menduduki kelas 1 SMK, saya kebetulan ngambil jurusan otomotif bagian bengkel sepeda motor. Ya, jadi saya di sana saya baru menerima baptisan, ya tepatnya pada 2016 bulan 10 tanggal 15 saya menerima baptisan. Dan setelah itu saya bersekolah di negeri. Setelah 2 minggu saya bersekolah, saya diusir dari sekolah karena masalah hari Sabat. Saya diusir dari sekolah karena masalah hari Sabat, dan guru-guru di sana katakan kepada saya, ini bukan sekolah orang tuamu yang suka-suka untuk libur hari Sabat. Kalau kamu mau libur hari Sabat, sekarang lebih bagus cari sekolah yang memang bisa untuk berlibur hari Sabat. Karena kami guru-guru tidak berlibur hari Sabat, hari Sabtu. Dan kamu juga harus ikut seperti itu. Dan saya merenungkan semuanya, kenapa ketika saya baru terima kebenaran, ketika saya baru terima Yesus, kok justru semakin seperti ini. Ya, jadi saya merenungkan seperti ternyata ada makna di balik semuanya itu. Dan setelah saya tamat, saya sudah juga bekerja, sambil sekolah saya bekerja di salah satu PT Honda Rangga Motor pada saat itu. Selama 3 tahun sekolah saya juga bekerja untuk mengisi waktu-waktu yang kosong. Dan setelah saya tamat, saya duduk di samping mama saya, sekalian cerita-cerita, dan kebetulan di samping itu juga saya ikut bersama dengan hamba Tuhan Pendeta Wilkot Siringoringo, pergi melayani ke sana kemari. Ya kebetulan beliau melayani di Sibolga pada saat itu. Jadi saya ikut kemana-mana, pendeta itu pergi, bahkan setelah pulang dari kerja, saya ikut untuk melayani. Tetapi panggilan itu mulai tergerak, ya hati saya mulai tergerak untuk mengambil jurusan kependetaan. Tetapi ketika saya
ajak cerita mama saya bilang, "Ah, saya mau kuliah, ya saya mau kuliah, saya mau jadi sekolah pendeta, mengambil sekolah pendeta." Tetapi mama saya lihat saya dengan tatapan kosong dan saya berpikir itu tidak ada harapan untuk melanjutkan kuliah. Karena kenapa? Situasi orang tua pada saat itu karena masa COVID, satu, orang tua juga di PHK dari pekerjaan, tidak bekerja lagi, dan mama dan papa saya itu bilang, kami tidak ada uang, kamu mau lanjut kuliah, kami tidak ada uang. Bahkan eh, orang tua bilang, coba ngomong sama beberapa saudara yang mungkin bisa kasih jalan keluar. Saya coba ngomong sama saudara-saudara saya, dan semua kasih arahan supaya jangan ambil kuliah. Ya, saya justru dikasih uang pada saat itu untuk apa? Untuk membuka usaha supaya saya buka usaha bengkel dan bekerja pada saat itu. Tapi hati saya tidak tergerak ke sana, sekalipun saya sudah mengerti, sudah paham, tapi saya tidak membuka hati untuk jurusan itu. Saya lebih setelah ikut dengan pendeta Wilko Siringoringo, saya lebih terbuka hati saya untuk melayani mengambil sekolah kependetaan. Dan orang tua saya katakan bilang, oh begini aja, lebih bagus kamu pikirkan selama beberapa hari ke depan. Dan ini satu alasan supaya orang tua saya berpikir ini pasti nanti akan uh, berubah berubah keputusannya, mungkin tidak akan kuliah lagi. Jadi selama 2 minggu saya melihat teman-teman semuanya sudah mendaftar, dan satu kali mama saya sedang bersihkan beras. Jadi saya bilang, saya duduk lagi di samping mama saya bilang, "Ma, saya mau daftar untuk uh, kuliah." Dan mama saya terkejut bilang, "Aduh, ini kok dari kemarin nggak berubah-berubah ya keputusannya." Jadi uh, saya bilang, ya saya mau kuliah, saya mau bagaimanapun nanti saya coba akan cari solusinya. Ya intinya sekarang yang saya mau itu dukungan dari orang tua dan juga saudara-saudara yang lain. Dan mama dan papa saya nggak ada respon apa-apa. Tapi saya yang nekat untuk mengambil keputusan ini. Ya saya bilang, intinya ada doa, ada dukungan, saya akan maju. Apapun kedepannya saya akan maju. Dan orang tua saya bilang begini, kalau kamu berhenti karena tidak ada uang kuliah, jangan salahkan kami. Jangan salahkan kami sebagai orang tua, dan jangan salahkan kami sebagai uh, saudara-saudaramu. Tapi karena kalau kamu berhenti karena kelakuan, ya salahkan dirimu sendiri. Ya, jadi saya merenungkan, udah nggak apa-apalah. Tuhan pasti punya jalan yang terbaik. Tapi pada saat itu juga kebetulan karena kita masih online, karena masa COVID, pada saat itu kita online untuk berkuliah. Akhirnya saya tertolong selama kurang lebih setengah satu setengah semester saya ikut Zoom online, dan pada saat itu juga sangat membantu uang kuliah saya karena saya bekerja sekalian saya ikut kuliah, saya juga ikut sebagai montir di salah satu PT Kencana Motor di Sibolga. Jadi selama 1 semester berjalan, akhirnya di semester yang keempat kita masuk untuk tatap muka offline di kampus. Dan saya terus bergumul, bagaimana nanti ini ke depannya, karena pasti akan tinggal di salah satu asrama, ada di kampus Siantar itu namanya, kebetulan saya tamatan dari perguruan tinggi Advent Surya Nusantara yang ada di Siantar, yang sekarang jadi Universitas Advent Surya Nusantara. Nah, jadi saya tinggal di salah satu tempat yang namanya asrama khusus. Di sana kita masak sendiri, dan satu kamar itu kecil dan 6 orang di dalam. Sangat panas, ya, sangat panas sehari-hari. Tapi ya saya tetap bersyukur tetap ada tempat tinggal. Jadi sampai di kampus, yang saya cari pertama itu adalah bengkel. Saya mau cari di mana ada bengkel terdekat di sana karena saya mau cari tambahan uang kuliah saya. Saya datang ke sana, saya tanya ke beberapa teman yang sudah lama di sana, di mana bengkel di sini, biar saya juga bisa. Nah, kebetulan karena kuliahnya tidak full, jadi saya kerja dari jam 1 sampai jam
8 malam. Habis itu saya kembali ke asrama. Tapi di sisi lain saya juga masukkan lamaran saya ke beberapa departemen yang ada di kampus untuk menambah uang kuliah. Saya juga masuk di departemen ground sebagai tukang babat pada saat itu. Dan ini berjalan sampai saya di selesai semester 6 nantinya. Tapi Bapak Ibu diberkati oleh Tuhan, semuanya berjalan dengan baik. Tiba satu saat di mana saya memang bergumul ketika tepatnya tahun 2023 bulan 3 tanggal 17, yaitu saya tidak lupa hari Jumat, ya, hari Jumat. Telepon orang tua datang kepada saya pada saat itu mengatakan bahwa ini kebetulan situasi pada saat itu saya sedang kerja di ground, lagi membabat karena ada satu yang harus kami selesaikan sebelum hari Sabat. Sebelum hari Sabat tiba di gatehouse, kami akan selesaikan. Tapi telepon orang tua datang bilang, papa kamu kecelakaan. Jadi saat itu saya merasa bahwa, aduh ini bagaimana? Saya lagi kerja, tiba-tiba telepon orang tua datang, papa kamu kecelakaan. Dan kebetulan yang bertabrakan dengan bapak pada saat itu adalah mobil kontainer yang besar yang bawa biasanya 100 itu. Dan kebetulan papa kerja pada saat itu narik becak, ya. Jadi hanya untuk kehidupan sehari-hari dapat 30-35 ribu, udah bersyukur untuk itu. Tapi ketika mendengarkan kabar seperti itu, saya merasa bahwa aduh ini jalan seperti apa lagi, karena di beberapa bulan kemudian kami akan menghadapi ujian. Dan setelah itu terjadi, saya coba telepon karena memang gak ada semangat lagi untuk bekerja. Saya telepon orang tua, saya pastikan bagaimana kabar papa. Rupanya pada saat itu belum sadar, dan ternyata di bagian kepala atau otak kecil ada terbentur di aspal. Jadi selama kurang lebih 2 tahun berjalan, apa itu setiap kali kita ngomong dia akan susah untuk menangkap, akan lambat untuk menangkap. Karena kenapa? Ada pecah di bagian otak kecil dan sehingga membuat dia lambat untuk mencerna apa yang kita katakan. Jadi sering waktu berjalan, orang tua bilang tidak ada uang untuk bawa orang tua mau ke rumah sakit. Terus saya bilang, aduh, saya bekerja di sini, saya juga nggak punya uang, kadang juga makan nggak makan, ya. Saya bilang, ya udah kita berdoa, mudah-mudahan ada jalan. Dan kebetulan ada salah satu teman di sana yang pegang uang pada saat itu, karena saya juga janji sama dia nanti sebelum ujian saya akan kembalikan uangnya. Saya pinjam pada saat itu 1.300.000, saya kasih kepada orang tua saya untuk bapak saya berobat pada saat itu. Nah, kemudian bapak saya berobat dan tiba di hari kita mau ujian pada saat itu, eh, saya lihat ledger saya masih ada utang sekitar 2.500.000 dan kemudian ditambah utang sama teman saya 1.300.000. Jadi saya pergi ke bengkel yang saya kerja tadi, saya tanya bagaimana, apakah saya ada uh, tambahan dari gaji saya selama ini. Rupanya saya dapat 800.000 pada saat itu. Ya, saya dapat 800.000 pada saat itu, tapi saya terima aja, mau kecil mau besar saya terima, dan uang itu saya serahkan kepada teman saya itu untuk mengurangi saya punya utang pada saat itu. Dan saya akan cicil terus, dan kemudian pada waktu kita mau ngambil slip, rupanya bendahara pada saat itu tidak kasih slip. Ya saya juga bilang, aduh ini bagaimana lagi ini jalan keluarnya seperti ini. Saya bilang, duh, saya memohon sama bendahara pada saat itu, bahkan tulis surat permohonan, berjanji bahwa memang saya akan lunasi ini nanti sebelum semester ini berakhir. Saya buat perjanjian, saya tidak akan pulang ke kampung sebelum uang kuliah saya ini lunas, dan saya akan bekerja selama saya libur di kampus. Tapi puji Tuhan, bendahara kasih kelonggaran pada saat itu. Nah, dia bilang, selagi kamu masih bekerja di kampus, saya akan kasih izin untuk menerima kartu ujian. Jadi saya bersyukur saya bisa mengikuti ujian dengan baik pada saat itu di semester yang kelima. Tapi setelah balik ke kampung, masuk semester 6, orang tua bilang,
kamu ambil cuti dulu, jangan lanjut dulu kuliah di semester 6. Jadi saya bilang, aduh, semuanya tanggung sekali karena di semester 6 kita itu udah harus uh, field school, dan kebetulan kita nanti field school di Nusa Tenggara Timur, di Amarasi pada saat itu. Tapi sebelum itu orang tua bilang, kami nggak ada uang untuk kamu mendaftar. Dan sementara utang saya masih ada sekitar beberapa ratus lagi di kampus. Nah, ketika mendaftar saya bilang, aduh Tuhan, bagaimana ini? Saya nggak punya uang. Sekiranya saya punya uang 300.000 saja, saya bisa daftar ulang. Terus eh, saya ingat ada beberapa teman saya yang memang bersama-sama sama saya pada saat itu di Jakarta jual buku. Terus kita saling telepon, cerita-cerita. Rupanya teman yang satu ini masih tetap stay di Jakarta. Terus bilang begini, udah kamu kirim nomor rekening aja. Ini bukan uang saya, tapi uang orang lain. Orang lain yang kasih uang ini untukmu untuk bisa melanjutkan kuliah. Jadi saya terima pada saat itu 500.000. Langsung saya masukkan ke belajar kampus supaya saya bisa daftar ulang. Jadi saya daftar ulang, saya bekerja lagi. Setelah siap di semester 6, saya siapkan juga field school saya di NTT dengan puji Tuhan, dengan uh, baik semuanya. Tapi tiba pada akhirnya di semester 7 dan semester 8, saya tidak bekerja lagi. Saya tidak bekerja lagi. Di awal semester 7 saya masih bekerja, tetapi 1 bulan setelah bekerja, saya berhenti bekerja. Mengapa? Bukan karena saya malas, tapi karena kebetulan pada saat itu ketika saya membabat, ada salah satu besi yang menancap di bawah mata kaki saya. Ketika saya putar mesinnya itu sekencang, karena kebetulan banyak batu di situ, jadi saya gantung. Rupanya ada besi yang bagian engsel pintu itu nancap di bagian bawah mata kaki saya sebelah kiri. Jadi itu kebetulan saya pakai sepatu bot pada itu, cuman besinya lengket. Jadi akhirnya seperti gelap semuanya, saya lihat mesin saya jatuh dan mati total. Pada saat itu saya tidak bisa bergerak lagi, bahkan berdiri pun tidak bisa lagi karena memang di bawah mata kaki saya yang kena. Jadi saya berhenti bekerja, dan yang saya tidak duga pada saat itu kepala departemen saya justru katakan, ini si Rezeki kok malas sekali bekerja. Dia tidak tahu pada waktu itu kejadian saya sembunyikan, dan beberapa rekan kerja yang lain itu sudah tahu kejadiannya, tapi tidak sampaikan kepada kepala departemen saya. Jadi di judge pada saat itu saya memang orangnya pemalas, jadi nggak mau bekerja. Cuman setelah tahu kejadiannya, bahkan pimpinan kita pada saat itu bilang, itu bukan kecelakaan kerja, itu karena satu kelalaiannya tuh. Jadi saya hanya bilang, ya udah, itu nggak jadi masalah. Mau kelalaian, mau kecelakaan kerja, itu nggak jadi masalah. Uh, kita ada 2 di situ yang kena pada saat itu, dan kebetulan ada satu teman saya juga yang kena di bagian lututnya, dan kita dibawa ke klinik pada saat itu dengan catatan kampus yang kasih biaya untuk pengobatan. Tapi kampus dan juga kepala departemen nggak ACC untuk itu. Bahkan setelah diobati disuruh keluar, bendahara marah karena kenapa? Bendahara sudah pernah jadi kepala departemen kita, jadi dia tahu bagaimana kesusahan kami di lapangan seperti apa. Bendahara bilang begini, kalau kampus tidak bisa kasih keluar dana, sudah nggak apa-apa, biar uang saya aja yang keluar untuk mengasih obat mereka. Ya, jadi bendahara kasih uang pada saat itu ke klinik supaya kami bisa berobat hingga sembuh. Jadi berjalan waktu kuliah, tapi di akhir semester 7 saya punya utang sekitar 5 juta lebih. Jadi bendahara tidak ACC pada saat itu ketika saya minta kartu ujian. Dan ada satu taman doa di kampus itu, saya pergi di malam hari, baru saya pulang besok pagi. Tapi saya izin kepada kepala asrama, saya izin saya mau pergi ke taman doa. Jadi saya pergi ke sana, saya berdoa, saya bilang, Tuhan,
eh, saya tidak tahu kemana lagi mau cari ini yang 5 juta. Orang tua tidak punya uang, saya tidak bisa hubungi siapapun. Eh, yang saya tahu Tuhan punya jalan. Ya, yang saya tahu Tuhan punya jalan. Ketika 5 juta itu saya bergumul, dari mana saya mau dapat? Ya, jadi itu harga nominal yang besar. Jadi saya nggak tahu mau cari kemana. Saya coba merenung, Tuhan, aduh ini saya udah nggak sanggup sebenarnya. Kalau mau menyerah di sini pun itu udahlah semuanya saya serahkan sama Tuhan. Saya bilang begitu. Saya serahkan sama Tuhan. Semuanya Tuhan yang kendalikan. Saya berdoa sepanjang malam di situ. Besok pagi saya lakukan aktivitas seperti biasanya. Dan 2 minggu ke depan saya ditelepon sama bendahara. Saya tidak tahu, tapi saya coba tanya, dari mana uang yang melunaskan uang kuliah saya? Tapi ada salah satu dosen pada saat itu, dosen uh, Sibagariang bilang sama saya begini, pendeta Sibagariang sampaikan sama saya, uang kuliahmu sudah dilunaskan dari Amerika. Saya bilang disampaikan sama saya, uang kuliahmu sudah dilunaskan dari Amerika. Dan saya tidak tahu yang mana orangnya. Saya tanya, mereka tidak sebutkan namanya, tapi mereka katakan ini dari Amerika. Jadi kamu banyak berdoa aja, uang kuliahmu sudah dilunaskan di semester 7. Saya berdoa, saya bilang, Tuhan terima kasih. Tuhan sudah jawab doa saya. Tuhan sudah berikan sama saya harapan untuk membuktikan bahwa saya tidak salah jalan sampai saat ini. Ya, jadi saya berdoa dan 5 juta itu lunas, saya ikut ujian, bahkan sampai selesai pendidikan saya juga bisa menyelesaikan pendidikan saya dengan baik. Tapi tepatnya di tahun 2024 setelah saya sudah tamat di bulan 6 dan ketika masuk di bulan 7 bapak saya masuk rumah sakit. Eh, di 2 tahun yang lalu dia tabrakan dan setelah 2 tahun itu dia kebetulan punya catatan darah tinggi. Dia punya darah tinggi itu sekitar 260 ke atas. Jadi sehingga di bagian otak kecil ada lagi pecah pembuluh darah. Jadi 2 kali. Ada yang sudah beku, kemudian pecah lagi. Dan sehingga bapak itu nggak bisa bergerak lagi dan kita bawa ke rumah sakit di Medan. Dan harapan untuk hidup kecil. Bahkan dokter bilang sama sama kami keluarga, ada 2 gendang ketika ini dioperasi. Kalau tidak mati akan cacat seumur hidup. Ya. Jadi kita 7 bersaudara, 4 laki-laki, 3 perempuan. Kami 4 laki-laki saling menguatkan bagaimana. Yang satu katakan, nggak usah dioperasi. Dan yang satu bilang, udahlah kita lakukan yang terbaik. Ya saya hanya, bagaimana ini? Kalau sempat terjadi kenapa-kenapa kami uh, pasti sangat 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 lemah sekali. Tapi kita berempat saling menguatkan. Pasti Tuhan berikan yang terbaik. Saya mau tanda tangani itu supaya dioperasi. Berat sekali rasanya. Karena kenapa? Papa saya bilang, saya nggak mau dioperasi. Sudahlah, nggak jadi masalah. Tapi keinginan kami supaya orang tua kami ini sembuh. Jadi hanya berdoa lagi, udahlah. Intinya kita sudah lakukan yang terbaik. Jadi papa saya dioperasi, selang waktu, puji Tuhan sembuh. Dan setelah kami kembali rawat jalan, kami kembali ke Sibolga. Ketika di hari Sabat, saya juga sampaikan firman pada saat itu. Bapak saya kembali mengulang lagi seperti pucat dia punya muka kayak bawa ke rumah sakit lagi. Dan kebetulan di sela-sela itu kita akan adakan KKR ya 17 Agustus dan itu dari Uni pada saat itu dari pendeta Joram Tagal. Ya, jadi kita siapkan KKR pada saat itu. Sementara saya juga harus jaga orang tua saya di rumah sakit. Bapak saya tidak bisa jalan. Dan puji Tuhan Bapak Ibu, ketika kami kembali dari rumah sakit, yang tadi lihat dari rumah sakit Medan, Bapak itu nggak bisa jalan. Tapi ketika kami kembali dari rumah sakit di Sibolga, pulang ke rumah, saya tidak tahu kenapa Bapak itu berusaha untuk tetap berjalan. Dia berusaha supaya dia bisa berdiri. Dia berusaha supaya dia kelihatan kuat. Ya,
dia berusaha supaya kami tidak terlalu terbebani. Dan sampai pada saat ini, papa saya tidak bekerja lagi. Eh, Bahkan kami ingat kata dokter, kalau tidak mati, kalau ini tidak mati, pasti akan seumur hidup. Itu sampai sekarang ini hanya bisa duduk tenang di rumah, dan kalaupun kadang-kadang ada nanti, karena di bagian otak kecil kadang-kadang ada masalah yang tidak terjadi, nanti dia akan bahas-bahas masalah yang aneh-aneh. Jadi kami sudah maklum aja sampai ke sana. Tapi puji Tuhan sampai saat ini semuanya dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik, dan semuanya KKN juga berjalan dengan baik pada saat itu. Dan tiba satu panggilan kepada saya. Jadi saya buat lamaran juga ke Uni pada saat itu karena kebetulan GMP, jadi kita harus kasih lamaran ke Uni. Saya juga terus bergumul. Dan saya juga janji sama Tuhan, Tuhan kemanapun saya dipanggil saya siap. Mau ke pelosok manapun saya dipanggil saya siap. Bahkan saya katakan sama orang tua saya, kita satukan doa kita. Saya mau ke Papua, ya saya mau ke Papua. Saya mau ke sana pergi, mau jadi misionaris, mau jadi apa, saya mau pergi ke sana. Tapi orang tua saya bilang jangan. Kami tidak siap kalau kamu ke Papua, apalagi pada saat itu masih OPM itu ya, masih tembak-tembakan itu. Jadi jadi menurut saya lebih senang sebenarnya pergi melayani. Ya kemanapun saya pergi, saya senang. Orang tua saya bilang jangan. Ya, saya bahkan buat lamaran ke beberapa daerah, bahkan Kalimantan, saya juga buat. Karena saya rasa lebih bagus jauh dari Sumatera. Saya lebih bagus pergi ke sana, ya mencari pengalaman di negeri orang. Tapi Tuhan berkata lain, saya dipanggil sebagai GMP di Pulau Telo ini. Dan saya yakin kehadiran kita juga di Pulau Telo, semuanya karena buat selama ini, semuanya tidak, apa yang saya lakukan semuanya ini, semuanya bukan di luar daripada kendali Tuhan. Uh, saya berdoa setiap hari, bagaimana ketika saya berada di sini, Tuhan akan pergunakan. Mau saya di tengah-tengah orang keramaian, di tengah-tengah kesunyian, saya terus berdoa, Tuhan, bagaimana saya boleh jadi berkat kepada orang lain. Ya, saya orang yang dulunya tidak senang dengan keramaian, tidak senang dengan berbaur dengan orang lain. Tapi karena saya memilih jalan ini, saya selalu bilang, Tuhan, saya tidak pandai bicara, tapi biarlah setiap saya bertemu dengan orang, Roh Kudus akan menuntun saya setiap hari, agar saya ketika bertemu dengan orang, saya bisa membuat situasi itu lebih cair, lebih dekat kepada orang lain. Dan Bapak Ibu, ada ada dua ayat yang menguatkan saya selama saya di bangku kuliah. Dan ini ayat yang sangat familiar. Saya selalu baca ketika saya menyerah. Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat bertanding dalam dia yang memberikan kekuatan saya. Saya selalu baca ketika saya lemah. Saya selalu baca ketika ada telepon dari orang tua begini, begini, begini. Ya kami tidak punya uang. Saya selalu baca itu. Tuhan, Tuhan punya, Tuhan punya sesuatu yang jauh lebih besar, yang bahkan di luar daripada kendali saya. Tuhan punya. Oleh karena itu, saya selalu siap untuk itu. Apapun yang terjadi ke depan, saya selalu siap. Bahkan saya pernah katakan ketika saya sakit di SMK, saya bilang, Tuhan, saya masih muda dan saya masih kuat. Saya mau di masa muda ini Tuhan gunakan saya selagi masih kuat. Nanti ketika saya sudah tidak bisa apa-apa lagi, saya tidak bilang, Tuhan ini saya, Tuhan, saya udah gak kuat lagi. Tapi sekarang Tuhan ini waktunya. Gunakan saya selagi masih kuat. Selagi saya masih bisa, saya mau menjadi alat. Itu menjadi doa dan harapan saya, uh, kepada Tuhan. Ketika saya masih muda, Tuhan gunakan saya. Bahkan sampai saat ini pun saya akan katakan, Tuhan, saya masih kuat. Selagi pun saya sakit, saya akan katakan, Tuhan, saya masih kuat, saya masih bisa. Ya, jadi puji Tuhan Bapak Ibu, Tuhan berikan jalan yang terbaik. Dua orang tua juga yang memberikan dukungan, sehingga saya bisa menyelesaikan pendidikan saya. Dan hingga pada saat ini, saya bisa di dalam pelayanan ini, semuanya karena Tuhan, semuanya karena kebaikan Tuhan. Dan satu ayat lagi yang menguatkan saya, sama seperti Rasul Paulus.
Tetapi sekalipun saya tidak lakukan seperti Rasul Paulus, tapi saya mau seperti Rasul Paulus. Filipi 1 ayat 21 mengatakan begini, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Makanya saya punya komitmen kemanapun saya pergi, kemanapun saya ditempatkan, kemanapun Tuhan panggil saya selalu siap. Mau di sana bilang, oh di sana pasti akan ada kematian. Saya bilang, tidak jadi masalah. Selagi di sana bisa menyampaikan pekabaran Injil, saya akan pergi ke sana. Jadi saya yakin semuanya karena kasih kebaikan Tuhan. Dan inilah kesaksian yang boleh saya sampaikan pada saat ini. Mudah-mudahan bisa menguatkan kita semua dalam pergumulan kehidupan kita. Saya yakin dan percaya saya bisa melewati ini. Barangkali mungkin ada yang sama seperti saya pada saat ini, kita juga akan bisa melewati semuanya karena Tuhan. Terima kasih, Tuhan berkati kita semuanya. Amin. 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 Puji Terima Tuhan. kasih Luar Pendeta biasa. Muda Rezeki, luar biasa Terima kesaksian kasih, Allah. hidupnya ya. Saya sangat yakin Tuhan mengizinkan semua itu terjadi untuk berguna di masa depan ketika Pendeta Rezeki menjadi hamba Tuhan. Ada banyak tantangan tentunya, tapi sudah dikuatkan dengan pengalaman hidup bersama Tuhan. Bagaimana Tuhan memberikan pertolongan, perlindungan. Puji Tuhan, saya merasa terharu dengan anak-anak muda kita ya, pendeta-pendeta muda kita yang selama ini memberikan kesaksian bagaimana mereka berjuang sampai pada akhirnya bisa melayani. Sekali lagi terima kasih Pendeta Rezeki. Dan pada saat ini kita akan masuk pada renungan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Pendeta Haldeman Tampu Bolon langsung dari Filipina. Dipersilakan Pendeta. Ya, bisa dibuka speakernya Pendeta ya. Baik, Shalom. Kita masuk kepada renungan pagi hari ini. Semoga renungan pagi hari ini akan menguatkan kita, khususnya topik kita pada pagi hari ini tentang mengampuni. Saya mau membawa pikiran kita kepada konteks dari Yohanes pasal 4. Ya. Kita perlu menyadari bahwa Yohanes pasal 4 adalah satu peristiwa yang indah, di mana Yesus dia datang ke sumur itu, dia bertemu dengan seorang perempuan. Pada pagi hari ini, secara lahiriah kita hadir. Ada mungkin yang kamera dibuka, ada kameranya di-off-kan. Ada wajah yang saya lihat, terlihat wajah sukacita, tapi bagaimana dengan hati yang saya tidak bisa lihat? Mungkin ada di antara kita yang pagi hari ini datang ada rasa kecewa, ada luka dari keluarga, ada air mata yang belum sempat jatuh. Mungkin ada juga yang datang dengan kalimat, saya masih sulit mengampuni. Kalau itu menjadi bagian kita hari ini, saya mau mengajak saudara. Yesus datang kepada orang yang terluka. Alkitab berkata ia melintasi satu daerah yang disebut Samaria. Secara manusia itu hanya rute perjalanan dari sini ke sini, dari sini ke sini. Tetapi secara rohani ini adalah rute kasih karunia Yesus. Yesus tidak kebetulan lewat dari Samaria ini. Tidak kebetulan lewat dari sumur Yakub ini. Yesus tidak salah jalan. Yesus tahu ada satu jiwa yang harus dia pulihkan pada siang hari itu. Firman Tuhan menegaskan bahwa Kristus melewati Samaria itu bukan sekedar lewat, tapi karena ada pekerjaan baik yang harus dilakukan. Ada jiwa yang harus ditemukan. Ada hati yang harus disentuh. Ada domba yang harus dicari. Bagi kita ini adalah kabar baik.
Kadang kita berpikir saya sedang mencari Tuhan. Padahal seringkali Tuhan lebih dahulu mencari saudara dan saya. Mungkin ada yang berkata, pendeta, saya datang ke ibadah karena saya diundang, dihubungi Ibu Grace, ya di-share informasi. Saya hadir karena kebiasaan, saya hadir karena hati saya sedang kosong, saya hadir karena saya punya kerinduan untuk didoakan. Tetapi sebaliknya, saya meyakini bahwa tangan Tuhan menuntun saudara dan saya untuk bertemu pagi hari ini. Yesus datang ke tempat luka kita. Ia datang ke Samaria, tempat yang dihindari oleh banyak orang Yahudi. Ia datang kepada seorang perempuan yang dipandang rendah. Ia datang kepada pribadi yang sejarah hidupnya berantakan. Artinya apa? Artinya tidak ada wilayah hidup kita yang terlalu kotor bagi kasih karunia. Tidak ada masa lalu yang terlalu gelap bagi kasih karunia Tuhan. Tidak ada hati yang terlalu jauh bagi jangkauan kasih-Nya. Saya mau ada interaktif di Zoom. Bapak Ibu boleh tuliskan di kolom chat. Kalau engkau percaya bahwa Tuhan tidak pernah salah menjumpai hidup kita, tulis di kolom chat. Kasih Tuhan bertemu dengan saya. Saya mau lihat berapa di antara kita yang merespon. Saya belum lihat ada chat. Saya tidak tahu apa aktivitas Bapak Ibu saat ini. Tapi ingatlah, kasih Tuhan menjangkau saudara. Yesus memulai dengan kebutuhan sederhana. Tapi dia melanjutkan membawa kepada kebutuhan terdalam. Ketika perempuan itu datang, Yesus berkata, berilah aku minum. Satu permintaan yang sederhana. Bukan kalimat menghakimi. Bukan teguran di awal. Bukan kalimat, aku tahu siapa kamu. Tidak, Yesus mulai dengan kata, berilah aku minum. Yesus memulai dengan hubungan. Yesus mulai dengan membuka pintu. Yesus mulai dengan sentuhan manusiawi. Dari permintaan air biasa, Yesus membawa perempuan itu kepada air hidup. Bahkan yang Bapak berikan juga menekankan bahwa air hidup adalah hidup rohani yang dikaruniai Kristus. Menyucikan, menyegarkan, menguatkan jiwa yang haus. Saudaraku, masalah kita seringkali begini. Sibuk membawa tempayan. Sibuk membawa ember kebutuhan sehari-hari. Oh, saya butuh ini, saya butuh ini. Seringkali kebutuhan kita yang kita tawarkan. Tetapi kita lupa. Jiwa kita haus. Mungkin kita minum dari banyak sumur. Sumur pengakuan manusia. Sumur kesibukan. Sumur pencapaian. Sumur hiburan. Bahkan sumur kepahitan. Tapi semuanya itu tidak akan pernah memuaskan saudara. Ada orang berkata, kalau dia pendeta minta maaf lebih dahulu, saya akan ampuni dia. Aku tidak akan pernah melupakan kelakuannya pendeta. Saya sudah melayani, tetapi hati saya tetap keras. Mengapa? Karena hati yang kering akan sulit mengampuni. Orang yang jiwanya haus lebih mudah menyimpan marah daripada melepaskan amarah. Tetapi Yesus berkata, barang siapa minum air yang kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus lagi. Dengan kata lain, hati yang dipuaskan oleh kasih karunia akan sanggup melepaskan segala amarah kepahitan hidup ini. Izinkan saya memberikan satu ilustrasi. Ada sebuah gelas bening yang berisi air yang keruh. Kalau kita mengguncangnya, mengaduknya, kekeruhan akan semakin kelihatan. Tetapi bila air yang ada air keruh di dalamnya, gelas itu, kita alirkan air yang bersih, perlahan-lahan. Kita masukkan air yang bersih, maka air yang keruh itu akan keluar. Akan keluar semua air yang keruh itu.
dan yang akan tetap tinggal adalah air yang jernih. Begitu juga dengan hati kita. Kalau hati kita digoncang, diaduk dengan masalah-masalah, luka lama yang akan terus keluar, kepahitan, masalah, dendam. Kalau itu dikocok terus, diaduk terus, itu akan berputar terus dalam gelas kehidupan kita. Tapi pada saat kita datang kepada Yesus, mengalir air kehidupan itu, sumber air itu, Alkitab firman Tuhan itu akan masuk terus. Maka yang kotor-kotor itu, kepahitan itu akan keluar dan kelembutan Kristus akan tinggal di dalam hati kita. Mungkin masalah kita bukan sekedar orang lain belum berubah. Mungkin masalah terdalam adalah hati saya belum cukup lama untuk duduk bersama dengan sumber air kehidupan. Poin yang ketiga, Yesus menyentuh dosa bukan untuk mempermalukan, tetapi untuk memulihkan. Yesus melanjutkan percakapannya berubah arah. Yang pertama tadi, pada dikatakan berilah aku minum, dilanjutkan dengan panggillah suamimu. Hening. Perempuan itu menjawab, aku tidak punya suami. Disinilah kita belajar sesuatu yang sangat penting. Yesus tidak berhenti pada permulaan. Yesus masuk ke dalam luka. Dia masuk ke wilayah yang paling ingin disembunyikan. Saya tidak tahu apa yang saudara sembunyikan pagi hari ini. Tapi kalau Yesus mau masuk ke dalam hidup saudara, firman Tuhan ini sangat indah menyoroti bahwa Kristus menyinggung soal suami. Bukan untuk mematikan percakapan, melainkan membangun hati nuraninya. Membuka luka rasa bersalah, sehingga perempuan tidak memahami perlunya penyembuhan oleh kasih karunia. Ini sangat penting dalam tema kita bulan ini, mengampuni. Karena pengampunan sejati bukan berarti, oh pura-pura semuanya baik-baik saja pendeta. Pengampunan sejati bukan menutup luka senyum rohani. Pengampunan sejati dimulai ketika Kristus berani menyentuh yang terdalam dalam hidup kita, yang sakit. Kadang kita berkata, sudahlah saya sudah lupa. Padahal belum lupa. Kita hanya menekannya, kita hanya menyimpannya, kita hanya menyembunyikannya, kita hanya membungkusnya dengan aktif melayani, aktivitas rohani. Tapi saya membungkusnya. Tapi Yesus tidak mempermalukan perempuan itu depan umum. Dia tidak berteriak. Yesus tidak membuat daftar kesalahan. Yesus menyebutkan kebenaran dengan kasih. Inilah cara Kristus bekerja. Kasih karunia tidak menutupi dosa dengan kebohongan. Kasih karunia menyatakan dosa dengan kasih supaya jiwa dipulihkan. Saudaraku, mungkin saat ini ada yang sulit mengampuni orang tuanya, ayahnya, ibunya, mengampuni pasangan hidupnya, suaminya, istrinya, mengampuni anaknya, mengampuni rekan pelayanan, mengampuni anggota jemaat, atau mungkin ada yang sulit mengampuni dirinya sendiri. Perhatikan baik-baik firman Tuhan ini. Yesus tahu seluruh cerita hidup, tetapi ia tetap menunggu di sumur itu. Yesus tahu cerita hidup kita. Apa yang kita perbuat minggu lalu, bulan lalu, Yesus tahu. Tapi Yesus sedang menunggu saudara dan saya untuk duduk di sumur itu. Ia tahu air mata kita. Ia tahu malam-malam kita. Ia tahu kalimat yang tidak pernah kuucapkan kepada siapapun. Tapi dia tahu luka pengkhianatan itu. Ia tahu rasa malu itu. Ia tahu kepahitan itu. Ia tahu kebohongan saya. Ia tahu kemunafikan saya. Tapi ia tidak lari. Dia duduk di sumur itu. Menunggu saya datang. Menunggu saudara datang. Itu sebabnya pengampunan Kristen sangat berbeda dengan motivasi moral. Ada banyak buku yang bisa saudara baca tentang motivasi moral. Tapi mengampuni bukan karena luka itu kecil.
mengampuni karena kasih karunia itu lebih besar. Kasih Kristus lebih besar dari luka yang saudara dan saya rasakan. Poin keempat, mengampuni adalah buah dari hati yang sudah diampuni. Perempuan itu berbicara tentang ibadah. Terbiasa kan? Setelah katakan mana suamimu, dia geser, masih ada egonya. Dia bicara tentang ibadah. Bapak Ibu, jangan sampai kita berbicara tentang ibadah, tentang pelayanan, tentang ministry, tapi kita menyimpan sesuatu. Kita mau mengalihkan fokus orang tidak kepada diri kita, tapi bahwa saya orang yang setia, suka melayani, rajin, suka berdoa. Perempuan itu berbicara tentang ibadah. Dia berbicara tentang gunung ini, tentang Yerusalem, tempat ibadah ini, tempat ibadah itu. Saya aktif di sini, saya aktif di situ, saya melayani di sini. Saya banyak memberikan pengorbanan. Tapi Yesus membawa dia kepada intinya. Penyembahan yang benar adalah menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Firman Tuhan menekankan bahwa ibadah sejati bukan soal tempat ibadah, bukan tempat kuantitas ibadah, melainkan karya Roh Kudus yang menyucikan hati kita, memperbaharui sikap saya, pikiran saya, melahirkan penurutan yang sukarela kepada firman Tuhan. Saudaraku, di sini saya melihat hubungan yang indah dengan tema kita. Ada banyak orang rajin beribadah, tapi masih menyimpan kebencian. Ada banyak orang hadir di gereja, tapi masih menyimpan daftar list dosa-dosa si A, si B, si C, dosa pendeta, dosa ketua, dosa majelis, masih menyimpan. Ada banyak orang yang tahu cara berdoa, suka berdoa, tapi lupa menyerahkan batinnya kepada Tuhan. Ibadah sejati bukan hanya mulut yang bernyanyi. Ibadah yang sejati yang bersedia dibersihkan dengan air kehidupan. Dan salah satu tanda hati disentuh Roh Kudus ialah hati itu pun pasti rela mengampuni. Bukan karena semua pertanyaan sudah terjawab. Bukan karena semua rasa sakit sudah lenyap. Tetapi karena kita berkata, Tuhan, Engkau sudah mengampuni saya. Maka saya tidak mau hidup terikat pada racun kepahitan. Perhatikan kalimat ini. Tidak mengampuni itu seperti terus-menerus minum racun sambil berharap orang itu mati. Tidak mengampuni, minum racun, berharap orang lain yang mati. Siapa yang mati sebenarnya? Yang paling lama menderita justru hati kita sendiri pada saat saya tidak mengampuni. Sebaliknya, ketika kita mengampuni, kita bukan hanya membenarkan kejahatan, kita tidak membenarkan kejahatan itu, tapi kita sedang menyerahkan hak pembalasan itu kepada Tuhan. Kita sedang berkata, oh Tuhan, Engkau adalah hakim yang adil. Aku tidak mau lagi menjadi tawanan luka ini. Poin yang kelima dari Yohanes pasal 4 ini. Yesus merubuhkan tembok. Dan kita dipanggil melakukan hal yang sama. Yang terindah dari kisah Yohanes pasal 4 ini adalah Yesus bukan hanya memulihkan satu perempuan. Ingat, pertemuan ini seakan-akan pembicaraannya satu perempuan di sumur itu. Tapi Yesus juga merubuhkan tembok pemisah antara Yahudi dan Samaria. Yesus selesaikan tembok itu. Firman Tuhan menegaskan bahwa Yesus sudah merobohkan prasangka, tembok pemisah, dan memasurkan kabar keselamatan kepada dunia, kepada orang Samaria. Ia bersedia mengajar siapa saja yang temboknya sudah dirubuhkan, yang hatinya sudah dibuka. Saudaraku, perempuan, pengampunan sedang selalu berkaitan dengan merobohkan tembok. Tembok apa yang Tuhan mau robohkan bagi kita? Apakah saya ada tembok antara saya dan keluarga saya? Tuhan mau robohkan itu. Tembok antara saya dan pasangan saya, tembok antara saya dan teman pelayanan saya,
tembok antara suku, tembok antara generasi, tembok antar latar belakang, tembok antar masa lalu dan masa depan. Dan saat ini umat Tuhan tersebar di berbagai wilayah. Firman Tuhan ini mau saya sampaikan bahwa tembok itu Tuhan mau runtuhkan. Mungkin kita berbeda tempat dan waktu saat ini. Bahasa beda, budaya beda, usia beda, pengalaman hidup beda, cara berpikir beda. Tapi satu hal yang menyatukan kita. Bahwa kita semua adalah orang-orang yang haus. Kita semua hanya hidup oleh kasih karunia. Karena itu gereja tidak boleh menjadi tempat untuk mempertahankan tembok. Gereja harus menjadi tempat di mana tembok itu runtuh oleh kasih karunia Kristus. Dan poin yang keenam, orang yang dipulihkan akan menjadi pembawa kabar baik. Setelah perjumpaan di sumur Yakub ini, perempuan itu meninggalkan tempayannya dan pergi memanggil orang-orang sekotanya. Ini luar biasa. Dia datang bawa tempayan, tujuannya mengambil air dan pulang. Tapi sekarang dia tinggalkan tempayan itu. Dia lupa tujuannya karena hatinya sudah dipenuhi oleh air kehidupan itu. Hidupnya sudah dipulihkan. Ini luar biasa. Ia datang sendirian. Sekarang dia pergi membawa banyak orang. Dulu dia menghindari manusia. Dia datang di siang bolong supaya orang tidak melihat dia. Tapi sekarang dia berdiri bersaksi di hadapan manusia. Dulu dia membawa tempayan, sekarang apa yang dia bawa? Kabar baik, Injil dia beritakan kepada orang Samaria. Firman Tuhan menyatakan dengan indah bahwa orang yang minum air hidup menjadi mata air hidup pula. Penerima Injil, penerima kebenaran harus menjadi pemberi. Dan tiap murid dilahirkan di dalam kerajaan Allah sebagai seorang misionaris. Pengabar Injil. Saudaraku, luar biasanya kuasa pengampunan Kristus. Ketika Kristus memulihkan kita, Ia tidak hanya menenangkan hati kita, Ia mengubah hidup kita menjadi sebuah kesaksian. Kesaksian hidup. Maka pertanyaan saat ini, bukan hanya siapa yang harus saya ampuni, tapi juga setelah saya dipulihkan, siapa yang harus saya jangkau. Menjadi umat Tuhan tidak boleh egois. Seringkali kita berbicara pengampunan. Selesai antara saya dengan si B. Si B dengan si C. Saya dengan E. Seringkali selesai sampai di situ. Tapi firman Tuhan pagi ini, pada saat saya sudah menerima pengampunan, siapa yang harus saya jangkau? Mungkin ada anak yang perlu mendengar suara yang lebih lembut lagi dari papanya, dari mamanya, dari omanya, dari opanya. Mungkin ada pasangan yang perlu mendengar, mari kita mulai lagi dalam Tuhan. Mungkin ada sahabat yang perlu menerima pesan sederhana, aku mau berdamai dengan, aku mengasihi, aku bersalah, ampuni saya. Saudara, saya ingin mengajak kita masuk ke dalam momen yang hening. Kalau memungkinkan, letakkan tanganmu di dada. Pejamkan sejenak. Izinkan saya bertanya, bukan hanya kepada telinga saudara, tapi kepada hati saudara. Saudara rasakan detak jantung saudara? Siapa orang yang paling sulit saudara ampuni saat ini? Jangan sebutkan namanya keras-keras. Karena Tuhan tahu siapa orang yang paling sulit saudara ampuni. Lalu pertanyaan kedua. Apa mungkin orang yang paling sulit saya ampuni itu adalah justru diri saya sendiri? Saat ini jangan lari dari sumur itu. Jangan lari dari tatapan Kristus. Jangan berkata, Tuhan, mari bicara soal ini. Biarkan dia menyentuh bagian terdalam hidup saudara. Sekarang, kalau saudara rindu dipenuhi air hidup itu,
Berdoa dalam hati saudara. Tuhan, berikan aku air hidup. Kalau saudara rindu belajar mengampuni, berdoa dalam hati. Tuhan, sebagaimana Engkau mengampuni aku, ajari aku mengampuni. Bila saudara mau menuliskan di kolom chat, tuliskan, Tuhan memulihkan saya. Tuhan mengampuni saya. Tuhan mengasihi saya. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, saat ini kita telah belajar satu kebenaran besar. Pengampunan bukan dimulai dari kekuatan hati kita. Pengampunan dimulai dari pertemuan kita dengan Kristus yang lebih dahulu mengampuni kita. Itulah konsep di doa Bapa kami. Di sumur Yakub, di Samaria itu, Yesus menunjukkan bahwa Yesus mencari yang terluka. Dia memberi hidup kepada yang haus. Ia menyentuh dosa untuk memulihkan. Ia merubuhkan tembok pemisah. Ia mengubah orang yang dipulihkan menjadi pembawa kasih karunia. Jadi ketika firman Tuhan ini selesai, jangan hanya berkata, khotbah ini bagus. Khotbah ini menyentuh. Tapi izinkan sepanjang hari ini, esok hari dan hari-hari berikutnya, hati saudara akan terhubung dengan kasih Kristus. Saat luka lama muncul, ingat sumur itu. Saat amarah datang lagi, ingat sumur itu. Saat hati mulai keras lagi, ingat bahwa kita pun hidup oleh kasih karunia. Karena orang yang minum dari Kristus tidak dipanggil untuk menyimpan racun, tapi untuk membuang racun itu, menyimpan kasih karunia. Kiranya Tuhan akan menolong kita sepanjang hari ini. Saya bawakan dalam nama Yesus. Amin. Amin. Silahkan Amin. Puji doa Tuhan. Terima tutup, kasih doa Pendeta. berkat Pendeta Haldeman. Ada usulan juga di kolom chat, barusan ada gempa yang lumayan besar ya di Manado. Jadi tolong dibawakan dalam doa, Pendeta Ini Haldeman. ada gempa di Manado. Aduh, saya tadi bingung. Puji Tuhan, Iya, tidak apa-apa. puji Tuhan Ya, ya, kita iya, semua tadi dalam keadaan baik. Abigail juga Bu kasih tahu ada gempa di Manado, Ya, tolong saya didoakan. sudah sampaikan. Nanti Pendeta Haldeman tolong doakan ya. Semoga semua dalam keadaan baik, karena saya dengar ini 7,1 skala Richter. Mungkin di tempat kami tidak terlalu, tapi yang mungkin tempat-tempat yang lain lebih kencang lagi. Ini Jadi tolong doakan di Pendeta kencang Haldeman. sekali di Manado. Saya di ruang atas tadi. Puji Tuhan, Tuhan itu Puji Tuhan hebat. ya, aman ya, puji Tuhan ya. Pendeta tolong doakan. Dan ada juga beberapa usulan di kolom chat, seperti usulan dari Ibu Sylvie ya. Ya, sekaligus doa berkat. Silakan Pendeta Haldeman. Luar biasa Baik, ya. Ya, silakan. kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa kami yang penuh kasih, kami datang kepadamu seperti perempuan Samaria ini. Tuhan, seringkali kami datang membawa haus kami, membawa luka kami, membawa kepahitan kami, membawa sejarah hidup kami yang tidak mudah. Tapi pagi hari ini kami bersyukur Tuhan, karena Engkau tidak menolak kami. Engkau datang mencari kami, Engkau duduk menunggu kami. Engkau berbicara ke hati kami yang paling dalam. Engkau menawarkan air hidup bagi jiwa kami. Tuhan, ampunilah kami orang berdosa ini. Ampunilah kami Tuhan bila selama ini kami rajin, namun kami masih memelihara kepahitan. Ampuni kami Tuhan bila kami sulit melepaskan nama-nama yang menyakiti hati kami. Kiranya air hidup itu akan mengalir bagi kami pagi hari ini. Sehingga tidak ada yang perlu kami khawatirkan, karena kebutuhan utama kami Tuhan adalah kebutuhan akan air hidup, kebutuhan Kristus
dunia ini akan digoncangkan dengan segala hal yang di luar pemikiran kami. Tapi masalah dunia ini, goncangan itu hanya akan memperkeruh gelas kehidupan kami. Kami rindu air hidup itu akan masuk dalam gelas kehidupan kami. Membersihkan segala kekhawatiran kami, Tuhan. Kami tahu lewat firman Tuhan, dunia ini tidak akan semakin baik, bencana akan semakin banyak, perang akan semakin banyak, kebinasaan menanti di depan pintu. Tapi kasih Kristus akan membersihkan pikiran kami dari ketakutan kami. Karena Engkaulah pencipta kami, Tuhan. Engkau pemelihara hidup kami. Engkau tahu yang terbaik bagi kami. Hamba-Mu mendoakan umat-umat Tuhan, khususnya di Sulawesi Utara. Boleh jadi mereka ketakutan, tapi kasih Tuhan akan menyingkirkan ketakutan mereka. Karena hidup kami adalah milik Tuhan. Kapanpun Engkau mengizinkan kami untuk beristirahat, itulah yang terbaik bagi kami. Tapi pada saat Engkau berikan satu kesempatan bagi kami untuk hidup hari ini, Tuhan, kami mau gunakan hidup kami ini bukan untuk membawa tempayan kami, kebutuhan hidup kami kepada Tuhan. Tapi kami mau agar Tuhan yang memakai kami sehingga kami punya kabar baik. Apa yang kamu bagikan hari ini kepada orang lain. Pada saat kami bertemu dengan orang lain, apa kabar baik yang kami mau bagikan. Pada saat di kontak handphone kami, media sosial kami ada ribuan nama. Berapa nama yang kami mau sampaikan, ada kabar baik kepada mereka. Karena kabar baik ini harus mengalir, Tuhan. Kami tidak mau membagikan kabar buruk. Tapi kabar Injil ini kami mau bagikan. Agar wajah Kristus sebagai air kehidupan itu bukan hanya menenangkan hati kami, tapi menenangkan banyak jiwa di luar sana yang sedang menunggu-nunggu kami sebagai pembawa kabar baik. Berkati pelayanan Outreach Ministry, Tuhan. Setelah kami menjangkau diri kami, menjangkau keluarga kami rindu, kami akan bawa kabar baik kepada banyak orang. Sehingga esok hari Zoom ini akan dipenuhi ratusan bahkan ribuan orang yang sudah mendapatkan pesan undangan dari kami untuk mereka boleh hadir dan mendapatkan berkat kasih karunia. Kami tidak rindu untuk membicarakan perkara dunia ini terlalu banyak, tapi kami rindu untuk membicarakan lebih banyak lagi perkara surga, karena Engkau, kedatangan-Mu begitu dekat, ya Bapa. Mengampuni dosa kesalahan kami, Tuhan. Mengampuni dosa kesalahan yang kami sadar, tidak sadar. Dosa-dosa kami yang tersembunyi, Tuhan. Dosa-dosa kami yang orang lain tidak tahu, Tuhan. Tapi Engkau tahu. Semua terbuka di hadapan Tuhan. Hari ini terbentang bagi kami aktivitas pekerjaan pelayanan pendidikan. Berikan kepada kami, Tuhan, satu nama yang akan kami bawakan kabar baik. Sehingga nama itu akan menerima kabar baik. Karena kami sudah menerima kabar baik pagi hari ini. Mengampuni dosa kesalahan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Pendeta Haldeman, luar biasa firman Tuhan ya. Sangat powerful. Saya rasa kita semua terjamah ya. Bagaimana harus mengampuni. Tidak mudah, Pendeta. Terima kasih. Tapi terima kasih sudah memberikan kekuatan bagi kita semua ya, untuk disanggupkan mengampuni, karena Tuhan sudah mengampuni terlebih dahulu akan dosa dan kesalahan kita. Sekali lagi terima kasih Pendeta Haldeman. Terima kasih Pendeta atas doanya. Terima kasih Pendeta. Selamat pagi semua. Selamat Selamat pagi beraktivitas. semuanya, dan Oke, bagi selamat kita yang pagi.